Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali kita di pembelajaran daring IPA pertemuan ketiga. Masih di bab yang pertama, objek IPA dan pengamatannya. Gimana kabarnya semua? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap selalu diberikan kesehatan. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin sudah sampai mana? Kemarin kita ada menghafal yaitu besaran ya. Besaran pokok. Ini cara menghafalnya. Kamu besaran pokok, panjang, meter, massa, kilogram, waktu, detik, suhu, Kelvin, watt arus listrik, ampere, intensitas cahaya, kandela, jumlah zat, kilomol. Nah, begitu cara menghafalnya. Ini intensitas cahaya ya, kandela. Kemudian yang besaran turunan. Luas, meter persegi atau meter pangkat 2. Volume, meter kubik atau meter pangkat 3. Massa jenis, kilogram per meter kubik. Kecepatan, meter per sekon. Percepatan, meter per sekon kuadrat. Gaya, Newton. Usaha, joule. Daya, watt. Tekanan, Pascal. Momentum, kilogram meter per sekon. Nah, seperti itu cara menghafalnya ya nak ya. Jadi yang belum menghafal disegerakan menghafal ya. Ya, sekarang kita lanjut ke alat ukur. Alat ukur itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui nilai suatu besaran melalui kegiatan pengukuran. Alat ukur ini kita berdasarkan yang ada, yaitu ada alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan ada alat ukur volume. Sekarang kita mulai dulu ke alat ukur panjang. Alat ukur panjang, contohnya misalnya penggaris atau mistar, meteran kelos, rolmeter, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, di alat ukur panjang ini ada yang namanya konversi satuan, ada yang satuan panjang, luas, dan volume. Kita mulai ke yang panjang. Nah, bagaimana cara mengkonversi satuan panjang? Panjang itu ada tangganya. Kalian pasti sudah pernah belajar kan di SD, yaitu ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ketika turun, yaitu dia dikali 10. Ketika naik, dibagi 10. Paham nak? Jadi turun dikali 10, naik dibagi 10. Jadi turun dikali, naik dibagi. Kita lanjut ya. Nah, sekali dia turun dari kilometer ke hektometer, berarti kalau turun berarti dikali 10. Kalau misalnya kilometer ke dekameter, berarti berapa kali turunnya? 1, 2, berarti dia 2 kali. 10 dikali 10. Jadi berapa? 100. Begitu juga sampai ke milimeter seperti itu. Nah, kemudian kalau naik berarti dia dibagi dari milimeter ke senti. Berarti berapa kali naiknya? Milimeter ke senti 1. Berarti dia dibagi 10. Kalau dari milimeter ke desimeter berarti milimeter ke senti 1, senti ke desi 2. Berarti dibagi 10 kali 10 100. Kita lanjut. Contohnya ya.
2 kilometer dirubah ke meter. Dari kilo ke meter. Berapa kali turunnya? 1, 2, 3. Berarti kalau dia 3, maka angka nolnya itu adalah 3. Yang angka nolnya 3 itu berapa? Ada yang tahu? Yaitu 1000. Jadi 2 kilometer sama dengan 2 dikali 1000. 1000 itu angka nolnya adalah 3. Jadi hasilnya 2 kilometer dirubah ke meter menjadi 2000 meter. Paham? Paham? Sekarang contoh yang kedua. 4 hektometer dirubah ke sentimeter. Dari hekto ke senti. Berapa kali turunnya? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 angka nolnya ada 4. Berarti jawabannya 4 hektometer sama dengan 4 dikali 10.000. 10.000 berarti angka nolnya ada 4. 4 kali turun berarti 4. Jadi 4 dikali 10.000 dapat 40.000 cm. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Jadi hektometer ke senti. Berapa kali turunnya? 1, 2, 3, 4. Jadi 10. Jadi kalau 4 berarti nolnya 4. Soal yang ketiga. 6,5 meter dirubah ke sentimeter. Meter ke senti. Berapa kali turunnya? 1, 2. Berarti nolnya ada 2. Jawabannya berarti 6,5 meter. 6,5 dikali 100. Karena ini ada koma, angka koma di belakang desimal. Ini kan desimal ya, angka desimal. Nah, yang angka di belakang koma ini nanti ada berapa angka di belakang koma, maka akan menghabiskan angka nolnya. Jadi ini ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka ya, angka 5. Jadi jumlah angka yang di belakang koma. Jumlah angka yang di belakang koma itu ada 1 angka, yaitu angka. Jadi hilang 1 nolnya, dicoret, tinggal 65, sisa ini berapa? Nolnya 1, jadi 650 cm. Paham ya? Mudah-mudahan paham ya. Jadi nanti yang di belakang koma ini nanti dia akan menghabiskan 0 sesuai dengan jumlah berapa angka di belakang komanya. Misalnya ada banyak, ada 2. Jadi 6,578. Berarti 578 ada berapa? Berarti ada 3 angka di belakang koma. Berarti menghabiskan 3 nolnya. Mudah-mudahan paham ya, Nak. Yang keempat, 0,3 meter dirubah ke milimeter. Meter ke milimeter. 1, 2, 3. Berarti 3. Berarti kalau nolnya 3. Berarti dikali 1000. 0,3 dikali 1000 sama dengan. Nah, ini ada berapa angka nih di belakang koma? Ada 1. Berarti nih hilangkan nolnya 1. Sisa berapa yang 1000 kalau hilang 1? Sisa 2. Berarti 3-nya ditulis 3. Sisa ini berapa yang 1000 ini? Tadi kan sisa 2. Berarti jadi 300. Mudah-mudahan paham ya, Nak ya. Jadi biar kamu tidak usah pakai kalkulator kalau mengerjakan. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau kita buat jadi pangkat? Kan kalau misalnya nolnya itu kan cuma masih mending cuma baru 3, 4. Kalau nolnya sudah 12, 20, kayak apa cara menghitungnya? Pusing, maka Ibu ajarkan caranya. Ya, ini ada rule-nya.
Apabila hasilnya itu dibuat menjadi pangkat, maka angka dari soal ditulis paling pertama. Kemudian sesudah angka wajib ditulis dikali 10. Pangkatnya sesuai dengan berapa kali turun dan tanda pangkatnya positif ya. Itu kalau turun ya nak. Jadi pangkatnya itu positif kalau turun. Kita mulai ke ini contohnya ya, 2 km ke meter. Tadi berapa kilometer ke meter? 1, 2, 3. Berarti pangkatnya itu adalah 3. Jadi 2 dikali 1000 berarti 2 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 meter. Yang kedua, HM ke CM. HM 1, 2, 3, 4. Berarti pangkatnya berapa nak? Pangkatnya 4. Jadi 4 hektometer sama dengan 4 dikali 10 pangkat 4 sentimeter. Yang ketiga, 6,5 meter. Meter ke senti. Meter 1, 2. Berarti pangkatnya berapa? Pangkatnya 2. Jadi 6,5 ditulis dulu yang paling pertama. 6,5 dikali 10 pangkat 2. Ini tanda minusnya itu dapat dari mana? Minus 1 ini. Minus 1 ini adalah dari angka yang jumlah angka di belakang koma. Ada berapa angka? Ini ada berapa angka? Ada 1. Maka kalau dia di belakang koma, maka dia tandanya jadi minus. Jadi yang pangkat 2 dikurangi 1. Jadi berapa pangkat 2 dikurangi 1? Jadi pangkat 1. Jadi 65 dikali 10 pangkat 1 sentimeter. Paham nak? Angka 2 ini tadi adalah dari meter ke senti. Berapa turunnya? Yaitu 2. Yang minus 1-nya ini adalah dari yang 0,5 ini. Dari soal 6,5 nih. Ada berapa angka di belakang koma? Di belakang koma itu ada 1 angka. Maka dia menjadi minus kalau desimal ya. Jadi pengurang 2 dikurangi 1. Jadi 1. Mudah-mudahan paham ya nak. Yang keempat, 0,3 meter ke milimeter. Meter ke milimeter ada berapa? 1, 2, 3. Jadi pangkat 3. Jadi 0,3 dikali 10 pangkat 3. Ini minus 1-nya dapat dari mana? Dari di belakang desimal ini, di belakang koma ini ada berapa angkanya? Ada 1. Jadi minus 1. Jadi 3 dikurangi 1 dapat berapa? 3 dikali 10 pangkat 2 milimeter. Paham nak? Kamu tulis ya nak ya. Ini yang tadi ibu jelaskan. Dari yang alat ukur panjang, kamu tulis nanti di buku tulis ya. Kalau misalnya ini videonya kecepatan, kamu stop dulu videonya, kamu tulis. Paham ya? Ya, mudah-mudahan paham aja ya yang ibu jelaskan. Kemudian kita latihan. Nanti latihannya. Kita ke contoh yang naik. Kalau naik, tadi kalau turun kan dikali 10. Maka yang naik itu dibagi 10. 2 meter ke kilometer. Meter ke kilometer berapa kali naiknya? 1, 2, 3. Berarti 2 dibagi 1000. 1000 ini berarti 0,002 kilometer. Jadi karena ini 3, maka yang di belakang koma itu juga harus di 3 ya. Jadi yang paling pertamanya harus 0, yang kedua 4 cm ke hekto, cm ke hekto. 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 10.000. Berarti di sini di belakang koma ini harus ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, yang terakhirnya ini adalah yang jadi dibaginya si angka 4 ini.
Yang ketiga 6,5 cm. Sentimeter berapa kali? 1, 2. Berarti dibagi 2, dibagi 100. Bagi 100 nih kan seharusnya nih 2 angka di belakang koma kan? Karena dia ada komanya 1, nih berarti menambah jadi 0,065. Karena di sini juga sama dia adalah desimal, ada di belakang koma, makanya jadi 3 angka di belakang, tidak 2 lagi. Yang keempat 0,3 mm ke meter, milimeter 1, 2, 3, berarti dibagi 3, dibagi 1000. Seharusnya berarti ini 3 angka dan di belakang koma. Karena dia ada koma juga, desimal, maka jadi menambah. Jadi angka 3-nya itu adalah di paling belakang. Jadi 0,003. Sampai sini paham, Nak? Paham? Ini ditulis ya, Nak ya. Tulis di buku. Sekarang bagaimana contoh yang naik dibuat jadi pangkat? Tadi kita buat jadi pangkat. Apabila hasilnya dibuat menjadi pangkat, maka angka dari soal ditulis paling pertama. Sesudah angka wajib ditulis dikali 10 ya, kali 10. Kali 10-nya itu harus wajib ditulis. Yang ketiga, pangkatnya itu karena dia naik, maka dia tandanya jadi negatif ya, minus. Ini berapa kali turun, ini berapa kali naik ya. Ini salah menulis ya. Berapa kali naik, maka tandanya itu negatif. Contohnya 2 meter dirubah ke kilometer. Meter ke kilometer berapa kali? 1, 2, 3. Berarti 2 dikali 10. 2-nya ditulis paling pertama ya. Angka soal tulis 2 dikali 10. Pasti itu wajib kali 10-nya. Nah, kemudian karena dia naik, maka dikasih tanda negatif. Tanda minus. Kemudian tadi naiknya berapa? Naiknya 3 kali. Berarti 2 dikali 10. Di pangkat minus 3. Paham ya? Jadi 2 pertama kali ditulis dulu 2 dikali 10. Kemudian karena dia naik, maka tandanya negatif, tanda minus. Kemudian berapa kali naiknya? Naiknya tadi 3 kali. Jadi 2 dikali 10 pangkat minus 3. Yang kedua 4 cm ke hektometer, senti ke meter, 1, 2, 3, 4. Berarti berapa kira-kira? 4 ditulis yang paling pertama 4, kemudian dikali 10. Karena dia naik maka tandanya negatif. Berarti 4 dikali 10 minusnya berapa? Minusnya berapa kali tadi naiknya? Naiknya 4 kali, berarti 4 dikali 10 pangkat minus 4 hektometer. Paham, Nak? Mudah-mudahan paham ya. Yang ketiga 6,5 cm ke meter. Senti ke meter berapa kali? 1, 2. Berarti pangkatnya minus 2. 6,5 dikali 10 pangkat minus 2. Karena kemudian kita buat biar tidak ada desimalnya. Berarti ini yang di belakang koma ini nanti menjadi penambah minusnya. Kan ini karena sama-sama minus, berarti nambah minusnya. Ditambah berapa angka di belakang koma? Ini ada 1, jadi ditambah minus 1, jadi minus 2 yang tadi ditambah minus 1, jadi berapa? Jadi 65 dikali 10 pangkat minus 3. Ya, jadi yang minus 2 ini tadi kan yang senti ke meter naiknya adalah 2 kali. Kemudian karena dia naik jadi minus. Kemudian karena di sini dia ada desimal di belakang, ada komanya, di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, jadi ditambah minus 1.
Minus 2 ditambah minus 1 jadi berapa? Minus 3. Sekarang contoh yang keempat. 0,3 mm ke meter. Milimeter ke meter. 1, 2, 3. Berarti pangkatnya berapa? Kalau 3, karena dia naik, tanda pangkatnya berarti negatif. Negatif berapa tadi naiknya? 3 kali, berarti 10 kali 10 pangkat minus 3. 0,3 dikali 10 pangkat minus 3. Biar tidak ada komanya, maka kita hilangkan dengan cara menambahkan pangkat minusnya ya. Ini berapa angka nih di belakang koma? Ada 1. Jadi minus 3 ditambah minus 1. Minus 3 ini tadi yang milimeter ke meter. Karena dia naik, tandanya jadi negatif. Kemudian angka 3-nya itu dari milimeter ke meter berapa tadi? Kan 3. Jadi minus 3. Kemudian bagaimana biar hilang nih tidak ada desimal? Maka berapa angka nih di belakang koma? Ada 1. Tambahkan 1. Jadi minus 3 ditambah minus 1. Jadi berapa? Minus 4. Jadi 3 dikali 10 pangkat minus 4. Paham? Ya, kalau ada yang mau menulis silahkan ditulis. Tulis ya nak ya. Ininya juga ditulis. Apabila hasilnya dibuat menjadi pangkat itu ditulis juga. Jadi supaya paham. Dibuat kotak. Nah, atau dibuat misalnya kamu jadi diwarnai kah supaya ingat. Kalau misalnya nih nanti kecepatan, kamu di pause aja dulu videonya ya. Ya, ini baru contoh yang panjang. Tadi yang panjang itu ada 3 ya. Panjang, luas, dan volume. Ini baru pangkatnya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini baru pangkatnya 1. Makanya cuma kalau diturun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Kalau luas nanti udah pangkatnya 2. Berarti dia kalau turun dikali 100, naik dibagi 100. Kalau volume berarti dia pangkatnya 3. Berarti kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi 10. Nah, sekarang ada tugasnya ya. Ini tugasnya. Ditulis soalnya dan jawabannya dibuat jadi pangkat. Dibuat jadi pangkat ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, dibuat jadi pangkat. Ya. Nih, silahkan ditulis tugasnya. Silahkan ditulis. Kalau misalnya nih kecepatan videonya, kamu pause videonya ya, kamu tulis soalnya, kemudian kerjakan jawabannya. Sama seperti ibu tadi. Kan tadi sebelumnya ibu suruh menulis kamu kan yang tadi contohnya. Nah, itu silakan ikuti contohnya. Caranya ya, caranya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya di pembelajaran daring ini kalian memahami yang ibu jelaskan. Kalau tidak paham kalian ulang aja videonya ya. Atau misalnya bertanya kepada ibu lewat WA pribadi ya. Nah, jadi nanti tugasnya itu yang tadi ya. Tugasnya itu yang tadi. Ya, kita tutup. Nah, mudah-mudahan pembelajaran daring ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Mudah-mudahan kalian yang di rumah bisa memahaminya juga dan bisa mengerjakannya dengan seksama. Dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran daring ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan keempat. Semangat belajar di rumah. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.